Welcome semuanya. Selamat datang di channel saya. Untuk yang belum tahu atau yang baru pertama kali nonton video ini, perkenalkan, nama saya Bilal, saya karyawan swasta, dan ini adalah perjalanan menuju 100 juta pertama saya untuk dapetin equity sebesar 100 juta di saham. So this is an honest journey week 5. Itu kita udah nyampe di week 5. Nah, kalau misalkan dilihat di sini ada beberapa saham yang jadi portofolio saya. Ada Harta Dinata, ada BSSR, masih ada CSRA, ada Bukalapak, ada Surya Cita Media juga. Nah, untuk tema di week 5 ini sebenarnya kayak ketika berhasil take profit tapi harusnya bisa cuan lebih gede gitu. Jadi di sebelum portofolio saya turun lumayan besar gitu, harusnya kalau misalkan take profit pada saat yang tepat itu bisa cuan lebih gede gitu. Tapi but that's okay, masih disyukurin, kita masih bisa profit gitu. So itu untuk introducing-nya. Nextnya, ini adalah porsi dari kepemilikan saham saya. Ini portofolio saya. Jadi kalau misalkan dilihat dari yang paling kecil itu ada Harta Dinata di 14,9%. Terus ada Bukalapak, ini semakin turun aset value-nya karena minusnya semakin dalam, dan saya belum averaging down lagi di Bukalapak. Saya masih nunggu laporan tahun 2021-nya. Lalu ada SCMA di 19,8%. Lalu ada BSSR, ini saham batubara juga yang cukup menarik, pindahan dari saham ABMM setelah saya take profit, dan juga CSRA gitu. Nanti di CSRA juga bakal saya sampaikan sesuatu yang saya ambil gitu di week 5 ini. Nah, ini my stock portfolio. Ada BSSR, kalau misalnya dilihat semuanya lagi minus merah semuanya. Ada BSSR di minus 1,7%, ada Bukalapak. God, I hate this floating loss di minus 26,6%. Entah, tapi kayaknya saya nggak mau untuk cut loss, untuk realize loss saya. Lalu ada CSRA. Nah, di sini kalau misalnya dilihat average-nya itu di 730, berbeda dengan minggu lalu karena di sini CSRA saya udah take profit, lalu saya masuk lagi, beli lagi sahamnya gitu. Sini ada minus 1,4%, terus ada Harta HRTA di minus 1,8%, ada SCMA di minus 1,2%. Akhirnya datang juga weekly report di mana portofolio saya berdarah-darah, kebakaran, but hopefully di minggu-minggu selanjutnya itu udah recovery. So ini dia aset value-nya. Di bawahnya itu adalah pergerakan, dan ini unrealized profit-nya gitu, unrealized profit atau loss-nya gitu. Jadi ini belum happen gitu. Jadi di sini minus 1,3 juta bukan berarti benar-benar saya kehilangan uang 1,3 juta, tapi floating loss-nya itu di 1,3 juta ini gitu. Waktu tanggal Maret tanggal 8. So itu untuk my stock portfolio. Nextnya ini saya bikin format yang baru, kayak portofolio performa saya dengan IHSG performa. Kalau misalkan dilihat dari portofolio performa saya itu lumayan beragam ya. Jadi ada yang 4,97% di week pertama, di week kedua masih bagus, week ketiga masih bagus, week keempat masih positif, dan akhirnya sampai di week kelima ketika portofolio performa saya minus 6,72%. So lumayan tinggi, lumayan dalam juga. Nah, sedangkan IHSG performa itu nggak terlalu dalam ya. Di week 4 itu di 1,93%. Jadi nggak terlalu fluktuatif dibandingkan portofolio saham saya. Oke. Nah, ini adalah decision taken. Banyak banget trade listnya. Ini ada sell ABMM, di sini take profit, terus saya beli BSSR dan nambah di Bukalapak sedikit aja, cuma 500 lembar. Terus saya jual CSRA juga, ini amountnya 9,1 juta. Lalu beli Harta, beli IPCC, SCMA, CSRA gitu. Saya beli IPCC, menarik di sini IPCC karena market value-nya itu udah rendah, dan IPCC itu hutangnya kecil tapi market cap-nya juga rendah gitu, hampir mirip, market cap-nya tuh udah hampir ketutup sama cash atau setara cash-nya. Nah, tapi
saya berubah pikiran di hari berikutnya, saya jual IPCC dan saya juga jual Tugu di sini. Kenapa? Karena saya ngelihat untuk kesempatan untuk masuk lagi ke CSRA yang asalnya saya jual dan juga BSSR ini gitu. Itu yang menariknya di bulan 11 Maret. Itu kalau misalkan dibilang alasannya kenapa jual ABMM ke BSSR ya, ABMM sebenarnya saya suka sahamnya, cuma memang cons-nya itu kan memang ada di debt to equity ratio. Nah, saya salah satu alasan untuk kenapa jual saham itu adalah kan alasannya kalau misalkan melihat ada kesempatan di saham lainnya. Nah, saya ngelihat kesempatan di harga BSSR yang turun terus harganya, sedangkan BSSR ini ROE-nya itu bisa sampai 60% dan itu gila banget sih untuk saham di batubara. So, itu alasan saya kenapa saya akhirnya di take profit di ABMM lalu saya beli BSSR. So, itu dia decision take-nya di week kelima gitu. Nah, nextnya profit or loss realized. Nah, di sini dari tanggal 7 sampai 11 ya, berarti tanggal 7 sampai 11 yang saya beli itu, yang saya jual itu cuma ABMM sama CSRA. Itu saya jual, lalu saya jual IPCC dan Tugu gitu. Yang cuannya di ABMM sama CSRA ini, CSRA di 14,7%, kita dapat 1,1 juta, ABMM di 698.000, sekitar 700.000 gitu. Dan ada cut loss di Tugu minus 4,3%, nggak banyak sih sebenarnya karena saya masuknya juga nggak banyak di Tugu, lalu di IPCC gitu. Dan kalau misalkan ada yang nanya kenapa dijual di Tugu ya, karena sebenarnya saya masih pengen keep, cuma saya itu ngelihat kesempatan tadi di BSSR gitu, jadi saya pengen masukin ke BSSR. Jadi ya itu sih, karena dana saya terbatas, saya ngelihat ada peluang yang lebih menarik gitu, kenapa saya beli BSSR pada akhirnya. Dan kalau misalkan dilihat dari netnya itu ada di 1,7 juta di week 5 ini. Kita ambil take profit yang cukup lumayan. This is realized profit, jadi benar-benar uang ya, ini 1,7 juta. Ya saya cukup happy sih untuk ini. Nah, ini saya bikin format baru juga, jadi ini the journey-nya dari mulai week pertama sampai week yang terbaru gitu. Jadi kan waktu pertama mulai itu di 7 Februari, terus ke 11 Februari, 18 Februari, sekarang kita ada di 21,5 juta. Masih cukup jauh untuk perjalanan ke 100 juta, but we'll see. Saya belum decide juga bakal deposit lagi atau enggak gitu untuk nambah lagi averaging up atau averaging down di bulan ini. Kemungkinan besar sih kayaknya enggak ya, jadi bulan ini kayaknya cuma deposit 1 juta aja yang saya sisihkan. But ya kita lihat juga performa dari portofolio saya juga ke depannya. So this is the journey. Thank you banget untuk yang udah nonton. Sekian dari saya, terima kasih. Again disclaimer, kalau misalkan video ini dibuat saya untuk dokumentasikan perjalanan saya aja, bukan ajakan jual atau membeli untuk suatu saham. So thank you yang udah ngikutin. See you guys in another video. Bye bye.